Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Arzelino Henggana Alti sebagai Insinyur Soekarno. Saya Hidayat Pramudia sebagai Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim. Saya Abdul Junaid Baraka sebagai Kahar Muzakir. Saya Kesha Putri sebagai Ki Bagus Hadi Kusumo. Saya Mesya Kristiana Harin sebagai Kiai Haji Maskur. Saya Syaira Faika Salta sebagai Muhammad Yamin. Di sini kami akan menampilkan drama tentang perumusan Pancasila. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPK kala itu. Para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berbeda pendapat soal masalah ini. Sebagian menghendaki Islam menjadi dasar negara. Sebagian lainnya berpandangan bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama Islam menjadi dasar negara. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, sebagai bagian dari demokrasi serta untuk menghindari perpecahan, maka dicarikan titik temu dalam Panitia 9 yang dibentuk dalam sidang pertama BPUPK. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam keterangan Tuan Yusa tadi, hanya satu perkara yang kecil sekali yang akan saya minta dicabut atau dihilangkan. Saya menguatkan forstel Kiai Sanusi dalam pembukaan di sini yang mengatakan bahwa perkataan dengan kewajiban umat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pemeluk-pemeluknya adalah menurut keterangan Kiai Sanusi tidak ada haknya. Dalam kata-kata Arab dan menambah janggalnya kata-kata, jadi tidak ada artinya dan menambah kejanggalan, menambah perkataan yang kurang baik, menunjuk permecahan kita. Saya harap supaya bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan saja. Saya masih ragu-ragu di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan dan pada prakteknya maksudnya sama saja. Di rumah Muhammad Yamin, saya Wahid Hasim, Kahar Muzakir dari Yogyakarta. Bertiga, berempat dengan Yamin. Bung Karno datang, kita berhenti ngomong itu. Ada apa? Kita ini ingin dasar Islam, tetapi kalau dasar Islam negara ini pecah, bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air tapi tidak pecah? Coba kita tanya Yamin dulu. Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, menyekar untuk minta sama Tuhan, minta keselamatan, minta apa begitu. Nah, ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyebar. Itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu itu sudah ketuhanan. Sudah ketuhanan dari Jawa itu. Zaman Jawa itu zaman ketuhanan. Ketuhanan. Bagaimana Islam?
ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan, mufakat, bangsa ketuhanan, tulis ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa. Kalau datang dikasih wedang, kalau makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa. Itulah bangsa Jawa dulu. Sampai kalau sama-sama menemani. Kalau begitu, bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang peri kemanusiaan. Satu sama lain suka menolong, kerjasama, peri kemanusiaan. Lantas kita sama Wahid Hasyim, kita kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan. Kalau orang lain yang salah dihantam, tidak adil itu. Kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Siti Fatimah putri Rasulullah, jadi harus adil. Biar anaknya kalau salah, ya tetap salah. Dihukum bagaimana? Ini Islam, ya benar, ini memang. Siapa dulu? Ada orang budayanya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan, umpamanya orang bawahan pengemis. Kasih uang dilemparkan saja, kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Jadi, beri kemanusiaan yang adil dan beradab.